Ini HMJ ini HMJ yang bergerak di bidang apa? Jadi kita fokus yang di masyarakat itu masuk ke dalam pengabdian masyarakat itu. Di sini tujuannya kita untuk mengedukasi anak-anak terkait karakter-karakter positif. Jadi kita ke sana punya niatan untuk sama-sama membantu masyarakat supaya apa yang mereka punya itu bisa bermanfaat untuk kehidupan yang ada di masyarakat itu gitu. Halo, selamat malam. Ketemu lagi di Bincang Kampus. Hari ini saya sudah bersama dengan Ketua dari HMJ Sosiologi FISIP Unila, Fikri. Halo Fikri. Halo Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak. Mbaknya gimana? Iya, sehat juga. Fikri di mana ini? Mas, sekarang saya di rumah. Udah di rumah Mbak. Udah di rumah. Tadi lagi di jalan ya, kehujanan ya? Aduh, tadi lagi di jalan. Deras banget gitu. Iya, cuacanya memang lagi nggak jelas ya belakangan ini ya. Tiba-tiba hujan deras, tiba-tiba panas gitu ya kan? Bener Pak, makanya bingung. Iya. Nah Fikri ini kan ketua dari HMJ Sosiologi FISIP Unila ya. HMJ itu ini ya, himpunan mahasiswa jurusan ya? Iya, jadi HMJ itu himpunan mahasiswa jurusan, dan memang lingkupnya di dalam himpunan itu cuma anak-anak yang ada di jurusan tersebut gitu Mbak, mahasiswa aktif yang ada di jurusan gitu. Iya. Nah Fikri, kita langsung aja Fikri ya. Jadi hari ini kita tuh pengen lebih kenal dekat dengan HMJ Sosiologi FISIP ini. Boleh langsung aja nggak Fikri? Ini HMJ ini HMJ yang bergerak di bidang apa? Oke, jadi sedikit saya jelasin ya Mas. Jadi HMJ Sosiologi ini merupakan salah satu dari organisasi kemahasiswaan yang ada di FISIP Universitas Lampung, dan memang kedudukannya itu di bawahnya jurusan sosiologi gitu. Jadi isinya orang-orang yang di situ pun anak-anak yang memang ada di jurusan sosiologi. Nah, terus kemudian sejauh ini ada 6 bidang yang ada di jurusan sosiologi. Ada pengabdian masyarakat, ada minat dan bakat, ada dana dan usaha, kajian intelektual, ada media and creator, sama hubungan masyarakat. Nah, sejauh ini yang jadi kepengurusan di tahun saya ada 15 orang, 3 pengurus harian dan 12 itu dibagi ke dalam 6 bidang yang ada di HMJ gitu. Nah, sekarang anggota aktif di himpunan kami itu ada 150-an orang anggota aktif gitu. Banyak ya? Alhamdulillah Pak. Dan memang sejauh ini kita fokus di masyarakat, karena memang ilmu yang kita pelajari di kuliah itu kan sosial atau masyarakat ya. Jadi di dalam himpunan pun fokusnya ke masyarakat gitu Mbak. Iya. Jadi HMJ ini lebih fokusnya ke masyarakat. Berarti banyak melakukan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ya? Bener Mbak, ada kegiatan-kegiatan yang emang superiornya di situlah, di masyarakat gitu. Iya. Kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ini apakah yang masuknya dia di pengabdian itu ya? Iya benar. Jadi kita fokus yang di masyarakat itu masuk ke dalam pengabdian masyarakat itu. Kalau minat dan bakat kan lebih kepada skill yang dimiliki sama mahasiswa masing-masing kan. Misal dia suka olahraga, suka seni, segala macam, memang pengembangannya di minat dan bakat. Tapi kalau di pengabdian masyarakat ini benar-benar emang programnya diproyeksikan untuk terjun langsung ke masyarakat dan berbaur di masyarakat. Itu emang bidangnya pengabdian masyarakat lah gitu. Iya. Oh gitu. Boleh tahu nggak apa sih kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat ini, apa aja?
Oke, jadi kalau di kepengurusan saya di bidang pengabdian masyarakat itu ada 2 program yang bersentuhan langsung memang dengan masyarakat. 2 program ini, yang satu sudah jalan, yang sudah selesai dan udah evaluasi segala macam. Yang satu ini memang lagi proses akan jalan. Gitu. Yang pertama yang sudah selesai itu Post Creator, Pondok Singgah Kreatif Berkarakter. Jadi di sini tujuannya kita untuk mengedukasi anak-anak terkait karakter-karakter positif ya. Jadi kita tahu karakter itu memang harus ditanamkan sejak dini lah pada anak-anak. Dan kita di program itu benar-benar pure selama 2 bulan. Kita setiap minggu ketemu sama anak-anak, ngajar anak-anak dan memberikan materi-materi tentang karakter, mulai dari saling tolong menolong, religiusitas, terus nasionalisme, cinta tanah air dan sebagainya gitu. Dan program yang kedua ini desa binaan. Nah, sejauh ini memang kita akan mulai pembukaan di bulan Agustus akhir. Nah, sampai sejauh ini kita sudah banyak perjalanan yang kita lalui. Salah satunya alhamdulillah kita tembus proposal. Kita dapat bantuan dari Kemenristek Dikti tahun 2022 melalui program PKK Ormawa. Kita lolos pendanaan di situ untuk program desa binaan. Nah, pembukaannya desa binaan ini di bulan akhir Agustus gitu, di desa Sukaraja di Waibaha Tanggamus. Iya. Nah, aku mau tanya dulu ya soal yang pembentukan karakter anak-anak tadi itu ya. Itu dilakukannya itu di mana itu, Fikri? Oh, kalau untuk ini lokasinya itu ada 2 tempat kemarin, Mbak. Yang pertama ada di Pusat Pustaka, itu ada di Kemuling. Terus yang kedua ada di Gubuk Literasi. Ini Gubuk Literasi ini lokasinya di Sukabumi kemarin, jadi Sukabumi loh. Ya, boleh tahu nggak kenapa kok, kan banyak nih lokasi ya sebenarnya, kok dipilihnya di sana? Jadi Post Creator ini tahun kedua. Tahun sebelumnya kita nyelenggarain di Pulau Pasaran, Nah, tahun ini memang kebetulan kita dapat channel di sana dan alhamdulillah tanggapannya baik, dan kita juga diperbolehkan untuk kerjasama di situ. Memang kebetulan tempat itu juga memang tempat untuk mengajarkan anak-anak gitu. Jadi kita kerjasama untuk melakukan program di situ dan di ACP. Jadi sudah 2 program, 1 program ini kemarin dilakukan di 2 lokasi dengan tempat di Kemuling sama di Pusat Pustaka di Sukabumi gitu kan. Ini kegiatan ini berarti memang kegiatan rutin tahunan ya? Ya, jadi alhamdulillah memang kita pengen program ini terus lanjut sampai ke depan, sampai kapanpun, sampai kita sudah selesai menjabat juga pengennya program ini tetap berlanjut kan. Iya. Ini sasarannya anak-anak usia berapa ya? Sasarannya, kalau untuk sasaran anak-anak usia 6 tahun sampai 15 tahun lah. Kemarin itu yang paling Halo? Halo Fikri? Hilang. Halo Fikri? Iya. Fikri? ada yang kita sebetulnya. Ya, boleh ulang lagi nggak Fikri? Tadi agak keputus. Oh, agak keputus ya, Mbak. Jadi, oke, saya jelasin. Jadi sebenarnya targetnya memang anak-anak kecil ya, Mbak. Kita targetnya itu anak-anak SD sebetulnya. Karena memang kemarin anak yang paling besar yang saya temui itu anak kelas 9 SMP. Masih ikut kegiatan itu. Nggak jadi masalah sih sebenarnya. Kalau ditanya target kita emang anak-anak kecil untuk pembentukan karakter itu. Karena memang pendidikan karakter harus terapkan dari dini kan. Jadi kita memang anak kecil gitu. Iya.
Nah Fikri, itu tujuan dari pendidikan karakter ini apa sih Fikri? Apakah supaya nanti ketika udah dewasa anak ini punya karakter yang bagus gitu? Iya benar. Jadi memang kita di beberapa artikel yang udah saya baca, berita-berita juga banyak menyuarakan tentang bahwa sekarang anak-anak di Indonesia ini banyak yang krisis tentang pendidikan karakter. Dan di dunia pendidikan juga setahu saya memang nggak ada pendidikan yang atau mata pelajaran yang mengajarkan tentang karakter gitu Mbak. Jadi semuanya ilmu-ilmu tentang akademis dan nggak ada ilmu-ilmu yang seperti itu. Jadi kita di sini juga pengen untuk memaparkan hal tersebut ke anak-anak supaya nanti ke depan ya harapan kita tentunya anak-anak ini karakternya bagus lah gitu. Jadi, iya, tapi memang si Fikri itu kalau pendidikan karakter itu buat anak itu dari usia dini itu memang penting gitu loh. Karena aku sendiri pun ngikutin itu banyak kasus-kasus yang kayak contohnya aja kasus kriminal gitu yang dilakukan anak-anak gitu. Itu kan miris ya ngeliat kayak gitu ya. Bahkan nggak jarang sekarang kita nemuin anak kecil udah ngerokok itu Mbak. Waduh. Itu ya gitu. Perlu kita ini kan kita sosialisasiin lagi. Iya kan, kalau ngelihat anak-anak itu yang dia dari kecil itu udah kenal rokok gitu kan, udah kenal hal-hal yang nggak baik itu kan kayaknya miris ya ngelihatnya kayak gitu ya. Iya. Iya, tapi ini kan Fikri ya, namanya ngedidik anak-anak itu kan nggak mudah ya Fikri, benar nggak? Karena kan di usia-usia yang segitu itu kan masih suka-sukanya ini ya, main ya. Kalau Fikri sendiri, Fikri dan teman-teman itu ada kesulitan nggak waktu kasih pendidikan karakter itu ke anak-anak itu? Kesulitan, mungkin menganggap sebagai kesulitan, mungkin memang tantangannya aja ya dalam ngajarin anak-anak. Dan memang ngajarin mereka itu nggak bisa langsung kita kasih materi 2 jam mereka mampu dengar maksimal itu enggak. Jadi kita ini terkadang kalau ngajarin anak-anak terbatas semua Mbak. Anak-anak itu diajarin tuh maksimal 1 jam mereka mampu menyerap materi dengan baik gitu. Jadi lebih daripada itu kita nggak bisa maparin materi lagi karena mereka udah nggak konsen untuk dengerin materi yang kita kasih gitu. Kita terbatas waktu. Jadi yang mungkin jadi kesulitan kami itu gimana caranya dengan waktu sejam itu materi yang kita kasih itu semuanya mampu diserap baik dengan anak-anak, karena anak-anak kan aktif ya, mereka dipaparin setengah jam, sejam juga udah gerak sana gerak sini, udah mulai ngajak main temennya, terus kemudian udah nanya ke kakak-kakaknya, Kak ini udah selesai apa belum, aku mau main sekarang. Nah itu yang menjadi tantangan kami lah. Dalam waktu sejam itu kita harus maksimal, benar-benar maksimal maparin materi supaya anak-anak itu bisa dengar dan masuk ke otaknya gitu loh. Iya, itu pasti mereka tuh udah baru setengah jam aja udah gerasak gerusuk gitu ya. Waduh, nah anak-anak ya Mbak ya, baru dipaparin berapa menit udah ngajak ngobrol temennya, udah ngajak main temennya, nanya ke kakaknya kapan Kak ini selesai, aku mau main segala macam. Nah itu yang jadi tantangan kami lah. Kita harus mudah-mudahan harus lebih efisien di waktu yang sedikit itu. Iya, itu kemarin itu dilaksanakan sampai bulan apa Fikri? Kemarin itu terlaksana 2 bulan. Jadi di bulan apa ya kemarin, bulan Maret Juni awal kita mulai dan Juli akhir kita selesai. Jadi selama bulan Juni dan Juli itu selama 2 minggu itu kita jalan terus itu kegiatan itu dan sudah selesai. Nanti dilaksanakan lagi tahun depan? Ya di kepengurusan selanjutnya pengennya itu tetap dilaksanakan, dan kemungkinan besar sih kegiatan itu tetap dilanjutin Mbak.
Iya, ya memang harus dilanjutin sih. Iya, Jangan sampai kayak berhenti gitu. bener Mbak. Itu terus Iya. berlanjut ya. Ya, karena kan yang diperluin anak-anak itu kan bukan cuman pendidikan sekolah aja ya, tapi memang karakter tuh memang harus gitu loh. Itu yang kadang-kadang ada beberapa orang lupain itu, ya kan? Bener Mbak, makanya kita pengen ngarahin itu. Iya. Nah itu, kalau untuk yang desa binaan itu nanti dilaksanakannya bulan apa, Fikri? Untuk desa binaan kita jalan di bulan Agustus akhir atau awal September gitu Mbak, di desa Weboha, di Tanggamus, di desa Sukaraja. Iya, desa Sukaraja. Iya, sampai bulan apa nanti itu dilaksanakannya? Kalau itu karena kemarin lolos pendanaan Mbak, jadi kita ngadain kegiatan itu selama 10 hari, itu benar-benar kita di lapangan selama 10 hari, terus kemudian sisanya monitoring. Nah, monitoringnya itu sampai 1 tahun ke depan, itu kita tetap monitoring. Lama ya? Ya, makanya sampai ini selesai, kepengurusan selesai pun program itu masih jadi program yang jadi tanggungan gitu. Nah, ini berlangsung di kepengurusan saya juga. Gitu, Mbak. Iya, itu apa tuh nanti yang dilakukan di desa binaan itu? Ya, jadi kita niatan ke sana itu pengen memberdayakan ekowisata atau hal-hal yang potensial di desa itulah. Karena kan di desa tersebut ada beberapa potensi yang bisa kita gali, ya, cuma memang proses kelolanya itu mungkin belum maksimal. Jadi kita ke sana punya niatan untuk sama-sama membantu masyarakat supaya apa yang mereka punya itu bisa bermanfaat untuk kehidupan yang ada di masyarakat situ gitu, berguna untuk masyarakat sekitar dengan memanfaatkan ekowisata yang ada, Oh gitu, jadi di sana itu mau mengembangkan, jadi di desa itu apa yang bisa dikembangkan, apa yang bisa jadi penghasilan, itu yang dibina gitu ya? Iya, kita pengen ngembangin ada di sana. Ya gitu, ya berarti bagus juga lah program ini, kan itu mengurangi pengangguran ya kayak gitu ya? Ya alhamdulillah ya. Iya kan, jadi masyarakat. Jadi masyarakat jadi kreatif, ya kan? Terus jadi punya penghasilan, nggak jadi pengangguran, ya benar nggak? Benar. Jadi kalau tidak salah informasi, di sana itu ada selada air dan memang proses dari selada air ini belum maksimal, belum dijadiin kerajinan apa gitu, mau dijadiin apa gitu. Itu masyarakat sana itu mungkin belum tahu. Nah, kita di sana sama-sama untuk belajar bareng-bareng gimana caranya dari selada air ini menjadi produk yang memang bisa kita pasarin dan itu jadi penghasilan pada sekitar situ. Iya, pokoknya nanti dicari lah ya apa yang bisa dikembangkan di sana gitu kan. Iya. Iya, tapi masyarakatnya ini ya merespon ya mau ada program itu. Alhamdulillah, kita kemarin terakhir kita ke sana itu main bareng sekaligus ngobrol bareng sama Muli Mahana ya kalau nah, ngobrol sama pemuda-pemuda sana lah bahwa kita memang ada program nanti di bulan Agustus akhir. Jadi alhamdulillah respon mereka juga antusias. Jadi nambah kawan juga, mereka nambah relasi. Jadi selihat kemarin itu waduh responnya alhamdulillah antusias gitu. Iya, ya kan biasanya kan takutnya kan kayak gitu kan nanti mereka kurang nerima gitu kan, tapi nggak kayak gitu ya. Enggak, alhamdulillah sejauh ini kita enggak. Gitu. Iya, boleh tahu nggak itu desa binaan itu dia program tahunan atau gimana itu? Desa binaan itu merupakan program tahunan, cuma memang di 2 tahun kemarin itu tidak terlaksana Mbak, karena pandemi itu. Jadi
di 2 pengurusan kemarin itu lewat. Jadi di tahun ini alhamdulillah karena kita ngeliat kondisinya juga yang udah membaik, jadi alhamdulillah tahun ini bisa diselenggarakan lagi gitu. Iya. Nah, selain desa binaan sama yang pendidikan karakter tadi, ada lagi nggak sih kegiatan lain itu yang menyentuh masyarakat? Ada kegiatan dari pengabdian masyarakat juga. Itu nama programnya PM Membuka Jendela Dunia, dan itu baru terlaksana nanti di bulan November atau Oktober-November lah, di akhir keputusan. Nah itu kita ngasih buku ke anak-anak jalanan. Terus ngasih apa? Buku? Ngasih buku, kita kasih buku nih, misalkan kita kasih buku di setiap minggu pertama kita ngasih buku, minggu ke depan kita balik lagi, kita ada sebuah kartu gitu Mbak, kartu baca. Itu kita tulis namanya, anak ini baca buku apa dari buku yang udah kita kasih di minggu kemarinnya, mereka sudah menceritakan gitu. Nanti ketika mereka sudah cerita, nanti kita ganti dengan bingkisan atau makanan gitu. Karena memang anak jalanan ini kan terbatas sama waktu, terbatas sama uang gitu. Jadi kalau kita mau ngambil waktu mereka bakal kehilangan uang karena memang mereka itu kan di jalanan segala macam yang ngamen segala macam. Nah, itu makanya kita pengen nyelenggarain program itu, kita kita inovasi lah. Jadi gimana caranya program ini tetap berjalan di tengah anak-anak yang memang terbutuh uang gitu. Jadi kita pengen program ini tetap berjalan dengan cara yang itu tadi. Kita punya kartu, bukunya kita kasih, minggu depan kita balik, kita minta mereka untuk menceritakan apa yang sudah mereka baca, terus kemudian iya. Ngasih buku apa itu? Buku anak-anak, karena yang pernah saya baca juga, literasi di Lampung ini masuk ke 30 bawah provinsi di Indonesia gitu. Jadi di anak-anak di Lampung ini kurang baca gitu Mbak. Iya. Tapi nanti kalau misalnya ada yang gini, Kak, saya nggak bisa baca. Nah, itu yang jadi tantangan kita juga gitu loh. Nah, berarti kan kita memang harus ngajarin baca gitu. Makanya kita lihat nanti ke depan bagaimana itu anak-anak ada yang memang belum bisa baca atau gimana, nanti kita lihat. Pasti nanti ada itu kayak gitu nanti. Kak, aku nggak bisa baca, Kak, ini bacanya gimana gitu. Iya, berarti kita harus belum ngajarin dari alfabet ya. Ya harus ngajarin kan, ya nggak apa-apa lah, ajarin sebentar lah ya dari alfabet ya, A B C D E gitu ya. Iya. Terus ada lagi nggak Fikri kegiatannya? Sejauh ini di program kami cuma 3 itu Mbak, dari pengabdian masyarakat. 3 program itu yang memang terjun langsung ke masyarakat gitu. Ada satu lagi program capacity building. Capacity building itu bukan program yang terjun ke masyarakat. Itu merupakan sebuah program yang memang ketika masyarakat HMJ nih, anggota-anggota ini mau lapangan di program Postgrita. Nah, mereka harus melewati capacity building ini dulu. Jadi capacity building ini sebagai pembekalan lah sebelum mereka turun gitu. Jadi program ini bukan program yang turun ke lapangan, tapi program pembekalan aja kepada anak-anak supaya nanti turun tahu harus ngapain aja karena sedang melewati capacity building ini tadi Mbak. Tuh. Iya. Nah Fikri, ini kan meskipun anggotanya udah banyak kan, tapi pasti setiap ada penerimaan mahasiswa baru pasti ini kan bisa nerima anggota baru kan? Bisa. Iya. Nah kalau mau gabung syaratnya apa Fikri? Jadi kalau di tahun kepengurusan saya itu ada 2 syarat. Yang pertama memang siswa sosiologi Universitas Lampung. Yang kedua dia harus melewati tahapan-tahapan yang ada dalam open recruitment. Jadi di dalam open recruitment itu ada 2 tahap. Yang pertama kita tahap isi G-form segala macam. Dia suruh milih bidang apa yang mau dia masukin, terus alasannya apa, kenapa dia pengen masuk di situ, terus kemudian nanti kami rekap, terus
kemudian masuk nanti ke sesi wawancara gitu. Di wawancara ini sebenarnya bukan ajang untuk tidak meloloskan, bukan, tapi semisal namanya si Udin ini pengen masuk ke pengabdian masyarakat, tapi begitu diwawancara segala macam, ternyata dia punya poin yang bagus, nilai yang bagus di minat dan bakat. Jadi ketika kuotanya nanti pengabdian masyarakat itu udah penuh, kita alihin si Udin ini karena kita wawancara dan tahu hal yang dia mau selain PM apa. Jadi dialihin ke minat dan bakat gitu. Ya, beberapa tahapan, Mbak. Iya. Oke, pokoknya selama dia mahasiswa sosiologi ya masuk lah ya. Boleh lah ya, daftar lah ya. Boleh banget, Mbak. Iya. Nah, kalau untungnya nih, kalau manfaatnya nih ya, manfaatnya bisa gabung jadi anggota apa, Fikri? Kalau di organisasi itu mungkin saya bisa ngebagi itu, saya mungkin bisa ngebagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama, orang yang masuk organisasi pasti nanti dia punya pengalaman sendiri karena ikut organisasi. Apalagi di himpunan saya, itu mereka turun lapangan, gimana caranya mereka turun lapangan, terus dia orang merasakan, oh gini ya caranya terjun ke lapangan, ketemu masyarakat, ketemu anak-anak, ngajar dan sebagainya. Akhirnya mereka punya pengalaman sendiri gitu. Terus kemudian yang kedua, otomatis itu relasi. Ketika kita ya semisal kan program kemarin kita turun ke Busa Pustaka, di Busa Pustaka ada volunteer lain gitu dari berbagai universitas, berbagai organisasi. Ketemu di situ, kita ngobrol, jadi punya teman baru. Jadi relasi kita bertambah otomatis, kan? Yang ketiga, kita punya sertifikat. Kita pasti ngasih sertifikat kepada anak-anak yang aktif di HMJ. Di akhir kemurusan kita punya sertifikat keanggotaan untuk semua anggota di HMJ. Terus kemudian kalau dia pernah megang program, dia pernah menjadi penanggung jawab, dia pernah menjadi ketua pelaksana dan sebagainya, kita kasih sertifikat. Dan sertifikat itu kan penting untuk magang dan sebagainya. Terus kemudian yang keempat, otomatis dia dapat ilmu. Nah, ilmu ini ini penting juga gitu loh. Karena dalam kerja kan katanya kita harus dapat bekerja sama dalam tim gitu kan. Nah, kalau kita berorganisasi, kita kan punya pengalaman itu gitu. Kita pernah bekerja sama dalam tim itu. Bagaimana gitu, hal-hal yang nggak kita dapat di kelas lah. Kalau di kelas kan mungkin memang ilmu akademis, ilmu teori. Kalau di organisasi kita belajar mengenai soft skillnya gitu. Iya. Oke Fikri, terima kasih banyak ya Fikri ya, udah panjang banget penjelasannya. Iya Mbak, sama-sama. Makasih banyak ya Fikri ya. Masih ada kegiatan lain ya Fikri ya? Iya, nanti malam ada janji futsal tapi bukan kegiatan himpunan. Oh iya, oke Fikri, terima kasih banyak ya Fikri ya atas waktunya ya. Iya Mbak. Terima kasih Mbak, sama-sama. Sampai ketemu lagi Fikri. Oke Mbak, makasih ya Mbak. Ya. Ya Tribuners, itu tadi obrolan kita bareng dengan Fikri. Sampai jumpa lagi di Bincang Kampus berikutnya. Selamat malam.